Alhamdulillah dulur El Victor, Masya Allah. Allah ngasih kesempatan untuk belajar meningkatkan kualitas sholat melalui 60 menit terapi sholat bahagia bersama guru kami Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Prof, terima kasih motivasinya. Ya, sama-sama. Oke, saya bergabung dulu ya Prof ya. Silakan. Ada Pak Rumianto. Ini Pak Rumianto kemarin, mohon Mbak Nifma, saya ini sering bertanya karena saya baru belajar gitu. Assalamualaikum Pak Yanto, Pak Rumianto. Suaranya kok kecil, kenapa Bapak? Ya ini saya yang Pak, Bapak lebih dekat dengan telepon ya. Bapak lebih dekat dengan telepon. Saya kan punya saudara. Punya? Punya saudara. Gitu. Ini saya tidak menilai haram dan tidaknya pekerjaannya. Tapi kan dia tidak beribadah. Nanti kalau bulan Ramadan itu ibadahnya puasa tekun. Saya beri petunjuk tambah marah-marah ya Ustaz itu karena saya sendiri ya nggak begitu. Oke. Ya. Baik Pak Rumianto, ya. Tunggu ya. Tolong Mbak Nima, di apa itu Mbak, saya tidak dengar ini. Insya Allah. Ada tetangga kalau biasa-biasa begini itu ibadahnya menurut Pak Rumianto nggak bagus, tapi kalau kemudian puasa gitu, kalau dikasih tahu itu marah-marah. Iya ya, nggak usah dikasih tahu. Ngoten ya Prof? Jangan, dia nggak mesti yang kita pandang ibadahnya nggak baik itu tidak baik Mbak gitu. Ya orang itu mungkin ya nggak ke masjid, masa nggak ke masjid itu orang jelek. Banyak kayak gitu tuh. Dia enggak ke masjid karena dia itu sibuk ngurusi membangun panti toh Mbak. Ya toh? Dia membangun panti yang luas di daerah karena enggak ada orang tahu. Kenapa dia enggak ke masjid? Itu ya karena dia itu sering diperdagang di jalanan itu. Dia enggak ke masjid. Dan jalanan karena dia mau kerja karena cita-citanya ingin menyelesaikan pembangunan masjid di sebuah daerah terpencil yang masih mangkrak. Nggak ada yang tahu. Orang tetangganya menyebut itu nggak pernah ini, nggak pernah ini. Ya biar aja lah itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa menilai orang itu seperti itu. Itu Pak Rumianto. Jadi bisa saja orang kita anggap ibadahnya tidak baik itu menurut Allah lebih baik. Itu. Lalu kalau dinasihati itu marah-marah ya berarti jangan dinasihati Pak, didoakan. Sujud yang lama itu ya. Gitu. Sebab nanti kalau kita nasihati itu jangan-jangan orang itu gitu ya nggak terima. Ya gini loh itu. Nah saya sudah tahu itu. Nah, kalau ngajiku yang lebih awal dari. Jadi siapapun yang ingin menambah ilmu ya jangan hanya mengandalkan lewat telinga lah gitu Mbak. Tidak cukup Mbak kalau ilmu itu hanya lewat pengajian itu tidak cukup. Ya baca merenung gitu. Masya Allah, merenung itu Masya Allah. Nggak cukup jadi kalau baca itu baca buku beri tanda tanya, direnungkan. Nggak usah dikejar, harus selesai. Satu halaman itu direnungkan sampai bisa menyalakan lilin dalam hati tadi. Masya Allah, ya Prof. Iya Pak. Okay. Apa ini maksudnya itu ya? Saya itu kan kalau saya udah mikir nggak nutut gitu terus saya biasanya saya foto, saya kirimkan ke yang ahli. Ini apa ini maksudnya ini Pak Ustadz gitu. Saya berguru Mbak. Iya. Ini apa ini? Iya. Itu. Kapan hari saya juga ini tanya kepada Ye Fatoni itu, ya Fatoni ini apa maksudnya ini kok begini atau diterangkan. Ya, Prof? Ya Fatoni sendiri ya, iya aku bingung juga Prof itu. Kulo tak tanggal termin kali Syekh kulo wonten Syria. Masya Allah. Tanya ke Syria sana kemudian direkam, orang Syrianya itu jawab ke saya, WA ke saya dengan bahasa Arab. Ngomong secara langsung. Ya begitu. Jadi ya kalau hanya mengandalkan telinga tidak cukup. Jadi kita harus berpayah-payah. Yang harus berpayah-payah ya. Prof, mahal Mbak ilmu itu Mbak. Ilmu mahal. Itu ternyata mau mahal ya Prof ya. Ya silakan Mbak. Ada lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur yang ada di Candi. Ini begini Prof. Ya. Saya ini mau tanya amalan apa ya Prof yang harus saya baca
waktu sholat malam karena sakit lambung saya ini hingga nggak bisa tidur sama sekali. Untuk tidur susah. Terima kasih, Prof. Ya ke dokter toh. Ke dokter, Bu Nur? Iyalah Bu Nur, ke dokter. Jangan ditangani sendiri lah. Yang mempelajari lambung itu ada yang sekolah sampai itu sekolah 8 tahun mempelajari lambung. Masya Allah. Tanya toh. Quran sendiri sudah menyebut toh. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada yang ahli. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu. Saya dalam banyak hal juga tidak tahu. Saya tanya juga toh. Ya gitu. Jadi ke dokter. Kemudian yang kedua, coba saja itu nanti sujud yang lama dengan baca itu Rabbi'ati nafsi taqwaha. Ya Allah, isilah hatiku dengan takwa, wa zakya anta khairu man zakka, dan bersihkan hatiku dari kotoran-kotoran. Nah, kalau waktu sujud itu nanti bisa Bu Nur bisa bersumpah, demi Allah yang menyakiti hati saya itu sudah saya maafkan dan jadikan orang yang paling kaya di kampung ini. Doa begitu ya, Bu? Iya. Orang yang menyakiti saya itu ya Allah sehatkan dan juga sukseskan menjadi orang yang paling sukses di. Masya Allah. Kalau sudah begitu sembuh. Sembuh ya, Prof. Yang mendoakan begitu itu berarti lilinnya padang toh. Itu ya, Prof. Ya Allah, yang lilinnya menyusahkan padang. Hatiku ini, demi Allah saya maafkan. Saya senang-senang saja, ini takdirmu. Sudah saya maafkan ya dan saya doakan. Wah, sembuh. Sembuh ya, Prof. Sembuh, kan nggak ada beban. Ya. Nah, coba aja lah. Memang berat, Prof ya. Tapi tetap harus ke dokter ya. Memang berat untuk itu. Iya. Memaafkan, mendoakan menjadi orang yang paling ini kaya. Ada pertanyaan, ini minta doa. Pak, suami saya sudah meninggal dunia yang sering bertanya di Al Victor itu. Pak. Iya, ini Pak Basori Alwi. Pak Basori Alwi. Ya alhamdulillah toh, meninggal dalam keadaan sudah menata hati. Iya toh, ya, sudah menata hati. Jadi wafatnya itu sudah ada hati yang ada lilin yang sudah bersinar dan ada ruang kosong yang sudah diisi. Itu. Jadi saya bergembira dengan wafat begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan wafatnya, karena wafat dalam hati yang sudah bisa ditata sedemikian rupa, dibersihkan sebelum wafatnya. Ya gitu ya Bu Nur ya. Itu coba saja lah. Ini saya tunggu nomor laporan teleponnya ini. Lah kalau tidur nggak bisa ya mandi air hangat toh. Mandi air hangat, sholat yang lama, rukuk yang lama, ya itu dibersihkan aja. Nanti kan tidur sendiri. Tapi tetap ke dokter. Tetap ke dokter. Orang-orang dimaafkan. Iya, jangan dimaafkan, Mbak. Saya maafkan dan semoga menjadi orang yang paling kaya. Ya Allah, bro. Orang yang paling kaya, paling sehat. Itu tuh. Itu ya, Prof ya. Kalau hanya memaafkan kurang mantap, Pak. Saya maafkan. Mendoakannya ini yang Allah menjadi perang, Prof. Iya, dalam hatimu. Ya memang membersihkan hati sejak dulu kan repot, Mas. Kalau membersihkan knalpot itu gampang, Pak. Iya toh. Iya, Prof. Karena barang nampak itu loh, Pak. Nampak. Membersihkan selokan, hati itu sudah. Maka itu tidak bisa kalau tidak dibantu Allah. Lah bantuan Allah untuk membersihkan hati itu paling penting ya waktu sholat itu, waktu sujud itu. Ya. Saya masih ini aja, Prof. Subhanallah. Ya silakan. Untuk beberapa apa yang ingin disampaikan Dulur Al Victor melalui WhatsApp mungkin ya, karena telepon banyak yang bergabung. Prof, memang untuk menerima keadaan secara ikhlas itu memang sulit, kata Budia. Menata hati untuk menerima dengan ikhlas. Saya mencoba untuk melalui membaca doa poin 5, katanya Budia. Iyalah ini itu. Ini ada Ibu Lestari. Oh ini Prof, kalau membaca buku 60 menit terapi sholat bahagia, kemudian saya tidak paham harus tanya kemana Mbak Nikmah gitu ya. Ya tanya ke kantor saya kan bisa toh. Ada nomor teleponnya Bu di situ. 081 231 304 333. Atau tanya kepada yang sudah ikut PTSB. Itu biasanya agak paham, lebih mengerti. Guru ngaji, nggak usah gengsi toh. Gelar Anda itu apa? Profesor doktor.
Walaupun profesor dokter ya ada bodohnya dalam hal tertentu toh. Ya tanya kepada yang lulus S1 atau madrasah sanawiyah, tapi dia ngerti kitab toh. Oke. Tuh. Jadi orang tawadhu itu di dalam buku apa? Di dalam buku Tambihul Muhtarin itu tawadhu itu tidak hanya membungkuk, Mbak. Tawadhu itu tidak. Orang tawadhu adalah orang yang mau belajar kepada orang yang lebih rendah dari dia. Masya Allah. Jadi ini Mbak apa? Katakan nama kebesarannya itu diturunkan. Tampilkan dulu ya. Dipertaruhkan. Ada seorang lurah yang sekarang di media sosial, tidak saya sebut namanya. Dia itu bilang saya tiap hari kadang-kadang nyapu halaman tetangga, halaman orang, rumahnya orang. Masya Allah. Untuk apa Pak itu? Supaya saya itu memerangi, saya itu jangan dihormati. Gitu ya Prof. Ya. Saya itu supaya saya nggak ingin lah saya diperlakukan dihormati itu saya nggak ingin. Biar aku jadi tukang sapu wis bah. Tukang sapu. Ya sampai begitu. Tawadhu ini Bro. Ya memang supaya orang ya Nggak pakai sombong. training pakai ya supaya gitulah wis. Nggak supaya nggak angker Supaya nggak angker dilihat ya Prof Nah. ya. Makanya ada dulu seperti kadang ada orang katanya tadi pengemis, tadi apa Mbak, tadi wong gendeng itu loh Mbak. Itu sebetulnya sebagian itu adalah melatih diri untuk menjadi orang yang tidak dihormati. Oh, nggih. Sampai terlihat seperti tadi Prof, Iya, orang gila, gitu. ngelamun, sering dilihat kayak Ya, silakan Mbak, ada lagi? Nggih. Nggih Prof, yang bergabung saya ini ada pertanyaan di 90. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Bagasiatun dari Spande ini. Silakan sekarang Bu. panggil Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Bunda yang salihah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Derek tanggal nopo ansal dalam sholat habis Fatihah mau surat ayat kursi. Oh, nggih. Baik, Kaping kali sudah satu aja loh Bapak. Bu, satu saja. Jawabnya boleh. Waalaikumsalam. Salam. Boleh, Bu. Boleh. Saya tadi waktu qobliyah subuh rakaat pertama ayat kursi. Ayat kursi. Iya, Ibu ini tahu saja ini. Nyetrum Bos. Iya, ini orang salihah itu ya gini, Mbak. Masya Allah. Tahu lah itu. Itu sering dibaca dalam sholat mungkin karena senang dengan Iya, ayat seneng itu. saya. Seneng Mamanya gitu, Prof. la ta'khudhuhu sinatu wa Wala naum. Nah, Allah itu tidak Tidak pernah tidur. ngantuk, tidak tidur Nggak ya. Jadi tidur. tahu. Masya Allah. Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang saya lakukan hari ini dan apa yang akan saya rasakan nanti setelah kematian itu tahu. Ya seneng tuh Pak. Nggih, Prof. Ya Mantap. makanya ini kalau tidak dengan hati itu ya eman. Nggih. Oh, senang ya ada yang Ya'lamu ma menjaga. baina aydihim wala ya'udu hifdzuhuma. Allah itu tidak pernah mengeluh ngatur alam itu loh Mbak. Masya Allah. Ngatur bumi dan ngatur langit itu tidak pernah capek dan ngeluh Nggak gitu. pernah protes. Ya Allah. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu memang maha tinggi dan Allah itu memang luar biasa. Gitu. Saya tadi itu Pak. Masya Sebelum kemudian Nggih. rakaat keduanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang inna rabbakum itu Tuhanmu adalah Allah, yang Allah itu membuat bintang langit dan matahari semuanya itu menunduk kepada Allah. Semuanya menunduk kepada Allah. Bintang, matahari, Iya. semua menunduk kepada Allah. Berdoalah kamu dengan penuh harap dan cemas, khaufa wa tama'ah, takut dan ini. Jadi Khaufa. wah. Wa tama'ah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat didekatkan pada orang-orang yang ingin jadi orang baik. Masya Allah. Ingin jadi orang Oh, iya. baik. Ingin jadi orang baik. Seneng tuh rakaat kedua pakai itu. Nggih. Itu yang Al-A'raf itu Mbak ada di 20 ayat penting di dalam doa nomor 100 Mbak. Buku doa-doa keluarga Doa nomor 100 ya Prof ya ya. dalam nomor 100 itu ada
20 ayat yang istimewa. Ah, itu Mbak. Al-A'raf berapa itu Mbak? Bentar ya Prof. Doa nomor 100. Doa nomor 100 ya Prof? Ya. Sebentar Prof. Al-A'raf. Oh bentar, bukan halaman ya Prof ya? Oh bukan, nomor. Bukan, Doa, nomor. doa yang nomor 100. Protol Mbak ya. Protol Prof. Sebentar. Saya senang Buku saya sekali. ini kumuh Prof. Enggak apa-apa, Maaf ya. senang. Berarti Ya sering Allah. dibaca. Nggak boleh ini kalau dipegang Prof. Hah? Ini nggak boleh kalau dipegang Prof. Jadi doa nomor 100 itu Mbak, nanti Iya, iya, ada 20 ayat yang istimewa. Oke. Terus di situ ada salah satu ayat surat Al-A'raf, setelah Al-Kursi itu ada Al-A'raf ayat, lupa aja saya 154 atau berapa. Jadi Mohon tuh maaf Prof, mohon maaf ya Prof. Ini kok doanya di punya saya yang lama nggak ada sampai 100 ya Prof? Masa sih Mbak? Iya. Apa yang baru ya Prof? Iya yang baru. ada edisi baru Bro. Nggak ada. Iya. Protol berarti. Protol buku saya berarti. Atau mungkin ada orang tanya terus disuek ngono Mbak. Masya Allah nggak sejorok itu lah Prof. Udah nggak apa-apa kan, saking senangnya, saking semangatnya. Jadi tuh apa namanya ayat tapi isinya doa Bro itu ya. Kenapa? Itu ayat tapi isinya doa. Ah bukan doa Mbak, itu menyemangati. Menyemangati. Saya tulis. Saya doain itu nomor butuh 100. ya Mbak ya. Saya itu butuh ayat-ayat yang menyemangati. Itulah yang saya sebut ayat yang menyalakan lilin dalam hati dan mengisi ruang kosong dalam hati. Oh iya. Masya Allah. Prof mohon maaf keistimewaan 20 ayat khusus itu kan Iya. Prof? Oh iya. Iya. Nomor iya. 100 toh? Iya betul Prof. Ada. Nah, Oh, ada ini itu. belum kesentuh ini Prof. Itu coba Terakhir. Mbak itu. Al-A'raf ayat berapa Mbak? Ini di dalam surat sebentar Prof. Al-Baqarah toh. Al-Baqarah. Terus Al-A'raf. Oke. Kemudian Al-A'raf ayat yang ke-54 sampai 56. Nah itu, ya sudah itu. Ini ya Prof Ah, ya. ah. 54 sampai 54 sampai 56 itu. Sampai 56. Iya. Ya itu. Oke. 456 agak panjang sedikit. Oke. Makanya kalau kita tidak sering merenung gitu ya, ya hanya begini-begini Ya aja. Allah, terima kasih ya Rob. Ditunjukkan harus membaca keistimewaan 20 ayat khusus. Nah, itu 20 ayat khusus itu. Oke. Al-Baqarah terus Al-A'raf itu. Iya. Al-A'raf, surat As-Saffat. As-Saffat 1 sampai 10, Ar-Rahman, 33 sampai Sudah ditulis Bro ya. 35. Ah, itu. Sebutkan ayat-ayatnya saja Bro ya. Surat Al-Hasyr. Iya memang kalau ditulis Mbak, Mas Ilmi itu jadi tebel bukunya. Iya. Lah kan orang sudah punya Quran semuanya toh. Sampun, tinggal buka. Nah kalau mau yang sudah tulisan itu di buku Al-Ayatul Qur'aniyah itu. Di buku-buku mengenal tuntas Al-Quran. Bukan. Al-Ayatul Qur'aniyah itu loh, yang ayat untuk apa itu? Kesembuhan. Iya, ayat-ayat yang apa itu untuk ruqyah itu loh, Mbak. Ruqyah. Nah, Oke. itu ada di situ. Oh ada di sana. Ada. Keren nggak keluar bukunya. Udah Al-Quran luar biasa Masya Allah. Jadi kita ini butuh Mas Hilmi ya, ayat-ayat yang bisa menyemangati gitu loh Mas Hilmi. Oke, Prof. Bisa menyemangati itu loh. Yang asalnya itu lunglai seperti tidak ada harapan untuk ada solusi itu. Terus baca Quran itu terus seperti bangkit itu loh. Wah, ada ini gitu loh Mas. Oke. Prof, ketika Makanya mau- saya sampai kayak Jalaluddin Rumi mengatakan, kenapa sih kamu itu kok masih tinggal di penjara? Padahal pintunya sudah lebar terbuka. Paham tak Mas Jimmy? Kamu itu loh terkungkung oleh pikiranmu itu loh. Itu sama dengan itu uang penjara itu sudah dibuka lah. Kenapa kok kamu masih tetap di situ? Terus jawab, enggak tahu Pak kalau sudah terbuka Pak. Jadi sudah setahun itu penjara dibuka itu Tapi nggak dia masih di, keluar. kok enggak keluar kamu? Enggak tahu Pak kalau sudah dibuka. Itu karena zona nyaman ataukah Ya karena dasarnya ketidakmampuan? saking enggak ada Nggak ada saking kemampuan. enggak tahunya gitu loh. Ya Allah. Saking enggak tahunya Saya kok. nggak tahu ini ya. Kok masih di penjara tuh kamu? Loh, sudah buka ta? Lah wes iku. Delok. Wih, Saya nggak tahu ini. itu kata Jalaluddin Rumi, mengapa engkau masih ditinggal di penjara padahal pintunya sudah lebar terbuka.
Jalaluddin Rumi ya Prof ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Prof ada waktu 1 menit. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya man taqulu kun fayakun lisyai', wahai Allah yang mengucapkan kun fayakun di dalam segala hal. Irham du'fana. Ya Allah, rahmatilah kami karena kelemahan kami. Rahmatilah kami karena lemahnya fisik kami. Rahmatilah kami karena jiwa kami yang lemah. Rahmatilah kami ya Allah dengan pengetahuan kami yang lemah. Wajibur kasrona. Jika ada yang kurang, tambahkan pada kami. Amin. Jika ada yang lubang, tutuplah pada kami. Biquwatika wa izzatika wa jabarutika ya aqawiyyu ya aziz. Dengan kekuatanmu, dengan energimu, dengan kebesaranmu ya qawiyyu ya aziz, wahai Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Prof. Sama-sama. Amin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bertemu kembali bersama Prof Ali Ya. hari Jumat depan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini robbal alamin. Gih Mas Helmi, Ya. banyak yang disampaikan beliau pagi hari ini, menyemangati semuanya pagi ini yang bergabung bersama kami di 933 FM El Victor Surabaya. Ya, jangan kayak Beo, tapi isi hati Anda itu ya. Isi hati kita, bukan Anda, kita. Oke. Tidak ada lilin, tinggal nyalakan di situ. Harus segera pamit undur Ya. karena sudah menunjukkan jam 8 hari ini. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Oke. Saya Helmi Ansori. Saya Nikma Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.